Jelang pendaftaran calon kepala daerah Kabupaten Cilacap tanggal 27 Agustus 2024, Partai Gerindra akhirnya secara sah memberikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon bupati Awaldin Muri APMM dan Wakil Bupati Vicky Shu. Hal itu disampaikan secara resmi oleh Ketua DPC Gerindra Cilacap, Suyatno SH, sekaligus beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Cilacap masa jabatan 2024 sampai 2029. Senin 26 Agustus 2024 di ruang fraksi Partai Gerindra. Suyatno menyampaikan tanggal 25 Agustus 2024 pasangan Awaldin Muri berpasangan dengan Vicky Shu menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang langsung ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal calon Bupati Cilacap dan Wakil Bupati Cilacap. Melalui perhitungan yang matang dan melalui seleksi tingkat DPD dan DPP, pilihan Wakil Bupati jatuh kepada Vicky Shu. Dengan pertimbangan Vicky Shu, wanita yang cerdas, backgroundnya sebagai artis, bisa menarik simpati masyarakat Cilacap. Selain itu, Vicky Shu, wanita muda milenial yang berprestasi. Diharapkan kolaborasi pasangan Awal Vicky bisa bekerja untuk Cilacap lebih maju dan kesejahteraan masyarakat Cilacap bisa terakomodir dengan baik. Terkait dengan keputusan MK, Suyatno menegaskan koalisi yang telah ditetapkan tidak terpengaruh dan tidak ada masalah. Karena menurut perhitungan partai besar pun tidak akan bekerja sendiri dalam menjaring suara dan pasti akan melakukan koalisi. Terkait dengan pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati yang diusung dari Partai Gerindra, rencana akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024. Assalamualaikum Pak Yatno. Oke, waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan selamat dengan terpilihnya Pak Suyatno sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Oke, terima kasih. Oke. Pak, terkait dengan Pak Yatno kemarin ke Jakarta, ada apa ini? Santar terdengar mengambil rekom Pak Awal berpasangan dengan Vicky Shu. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya Pak Yatno. Oke, seperti yang sudah beredar di teman-teman sudah mengedarkan, walaupun kami belum menyampaikan ke teman-teman secara pasti, ternyata foto-foto itu sudah beredar. Maka perlu kami sampaikan bahwa kemarin kita sudah menerima rekom dari DPP yang langsung ditandatangani oleh Pak Prabowo Ketua Umum dan Pak Ahmad Muzani selaku Sekjen DPP, bahwa rekom itu sudah keluar untuk Pak Awaldin berpasangan dengan Vicky Shu. Pak, pertimbangannya apa ini Pak? Pilihannya jatuh ke Vicky Shu menjadi berpasangan dengan Pak Awaldin. Ya, beliau Vicky Shu itu dari Nasdem ya. Ya, kemudian kita tahu bahwa koalisi kita kan bukan hanya Nasdem, ada Partai Amanat Nasional, kemudian P3, kemudian Nasdem. Nah, selama dilakukannya seleksi dari wakil-wakil yang akan mendampingi Pak Awaldin, saya kira dengan perhitungan matang. Kemudian calon wakil yang lain bagaimana? Ya tentu saja kita harus memilih satu, tidak bisa memilih semuanya, dan itu jatuh setelah melalui seleksi dari tingkat DPC, DPD, kemudian sampai DPP. Ternyata memang pilihannya kepada Mbak Vicky Shu untuk mendampingi Pak Awaldin. Nah, itu yang memang semalam itu dikeluarkan rekom dan langsung kami terima, disaksikan oleh Pak Awaldin dan Mbak Vicky Shu sendiri. Pak, background dari Vicky Shu sendiri adalah seorang artis Pak. Apakah dengan keartisannya bisa membawa manfaat kemajuan untuk Cilacap ke depan Pak? Ya, insya Allah bisa, karena beliau adalah, saya lihat juga orang yang cerdas ya. Tetapi menjadi catatan kita semua bahwa background beliau dari apa, kemudian sekarang jadi apa, itu saya kira tidak menentukan sekali. Seperti kita lihat bupati-bupati kita yang dulu, almarhum Pak Probo Yulastoro, beliau sampai 2 periode kan,
itu kan aslinya juga bukan politisi, bukan dari mantan eksekutif atau lain-lain, kan bukan. Beliau juga pengusaha murni kan. Nyatanya beliau bisa memimpin Cilacap dengan baik. Yang kedua Pak Tarto yang kemarin purna tugas, malah beliau sampai 2 periode kan juga. Beliau apa sih? Dia pedagang yang terkenal. Pak Tarto itu Bakul TV. Beliau pedagang elektronik di Majenang. Kemudian beliau menjadi dari mulai wakil bupati sampai dengan bupati 2 periode. Itu saya lihat juga bisa bekerja dengan baik, bisa memimpin dengan baik, dan hasil dari pembangunan Cilacap, kemajuan Cilacap juga cukup baik. Jadi saya kira bukan menjadi halangan bahwa seorang pemimpin itu asalnya dari mana, kemudian pendidikannya sampai sejauh mana, itu tidak menentukan, tergantung kepada orangnya masing-masing. Kecuali itu juga Mbak Vicky Su itu kan akan mendampingi Pak Awaludin yang notabene memang beliau memang yang ditugaskan dari mulai di eksekutif itu dari mulai muda, dari mulai lulusan IPDN ya, sampai dengan terakhir Sekda sampai dengan PJ Bupati. Itu juga sebuah pengalaman yang cukup baik, cukup tangguh untuk menjadi pemimpin Kabupaten Cilacap. Nah ini Mbak Vicky Su tentunya harus banyak belajar dari beliau itu untuk mendampingi. Dan harapan kami kolaborasi itu bisa bekerja dengan baik sehingga Cilacap tetap lebih maju, lebih kondusif, dan tentu saja kesejahteraan buat masyarakat Cilacap terakomodir dengan baik. Ini kolaborasi antara orang yang dewasa dengan kaum muda, akan kolaborasi. Mudah-mudahan ini harapan kami ya, ini kolaborasi ini bisa terakomodir, kemudian bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin Kabupaten Cilacap dengan baik. Terkait dengan putusan MK Pak, tidak ada perubahannya Pak, tidak terpengaruh dengan pencalonan perubahan koalisi dan pasangan Pak? Ya, kita berharap tidak ada, tapi saya yakin kok tidak ada. Saya kira seberani apapun sebuah partai, walaupun dia masuk kategori masuk di revisi MK, itu saya kira mungkin untuk mencalonkan sendiri, walaupun mungkin partai itu mampu secara administrasi, mampu secara undang-undang memenuhi syarat, mempertaruhkan banyak hal untuk maju kalau perhitungannya kalah. Tentu saja ini harus diperhitungkan. Jadi partai besar pun tetap tidak akan bekerja sendiri, pasti akan mencari koalisi. Nah itu yang saya catat, yang saya pikirkan bahwa tidak mungkin lah partai-partai misalkan mohon maaf non parlemen digabung kemudian mencalonkan. Mungkin partainya mau, tetapi belum tentu yang dicalonkan mau. Tapi kalau itu memang terjadi ya itu hak mereka. Itu kita tidak akan mencampuri. Ini hanya pikiran saya nih. Ya bisa terjadi, bisa enggak, tapi tergantung kepada mereka-mereka itu. Berarti isu PAN mau mengusung sendiri tidak benar ya Pak? Sejauh yang kita dengar, PAN tetap kokoh dengan kami, tetap solid dengan kami. Sejauh yang kami dengar, dan itu dari informasi dari ketua partai dan teman-teman dari fraksi juga, saya kira yang saya tangkap tidak ada masalah. Ya Pak, terkait pendaftaran mungkin nanti rencana kapan ya? Kita lagi hitung-hitung, mungkin kita hari terakhir tanggal 29, tetapi itu juga nanti akan menjadi pertimbangan lagi manakala memang ada perubahan. Tetapi rencana awal itu adalah kita tanggal 29. Pak, terdengar isu bahwa RT sebelah ada yang mengundurkan diri wakilnya ini Pak. Isu tersebut apakah menjadikan semakin enteng, bahasanya tidak berat dalam konstelasi politik ini Pak? Ya, saya mendengar itu ada yang mengundurkan salah satu calon, tetapi saya tidak akan menanggapi karena itu hak-hak mereka lah ya. Kita tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Tapi kita berharap apapun perubahan yang akan terjadi, calon-calon yang akan menjadi pemimpin, yang mudah-mudahan Cilacap tetap kompak, tetap solid, tetap kondusif.
Terakhir Pak, kira-kira ada berapa pasangan calonnya akan berkonstelasi di Pilkada Cilacap Pak? Ya mungkin bisa 2, bisa 3, atau bisa 4. Tapi itu tergantung niat dari partai-partai itu. Kemudian yang penting lagi malah niat dari para calon yang akan maju. Itu, tetapi kami tidak melihat, nanti mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa melihat. Mungkin biasanya media itu yang lebih jeli melihat itu. Siap. Lagi. Pak, cukup terima kasih atas perbincangan hari ini dan klarifikasi. Sukses selalu untuk Pak Yatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.